8 adu kemampuan. Setelah sampai di mansion itu, Elvano sedikit merasa tenang. Elvano beberapa hari ini merasa jengah dengan semua. Terlebih lagi kedatangan Belva membuat dia tak bisa berkutik banyak. Elvano mengambil telepon genggamnya kemudian mengirimkan pesan singkat kepada asistennya itu. "Temui aku di ruang kerja." Isi pesan singkat Elvano. Setelah beberapa menit mengurus Raina, kini dia membiarkan wanitanya itu untuk menonton sendiri. Berjalan menuju ruangannya. Ya, ketenangan hanya ada di lantai 3 miliknya itu karena Belga dan Daven berada di lantai 2. Elvano yang duduk di kursi kebanggaan yaitu kini memejamkan matanya sambil memijit keningnya. "Permisi Tuan," ucap Hendra kini. "Duduklah. Apa kau tak ingin mengatakan sesuatu?" ucap Elvano kini dengan sifat dinginnya. "Saya tidak bisa mengatakan apapun jika Tuan tidak mengizinkannya. Sekarang berbicaralah, aku ingin mendengarkan masukanmu." "Baiklah Tuan." Pertama kalinya aku merasa kecewa dengan sikap Tuan. Seharusnya Tuan tidak diam ketika kakaknya Belva berbicara. Sama seperti Nyonya Raina harusnya Tuan menjawab kakaknya Nyonya Raina. Tuan tahu aku melihat kakaknya Nyonya Raina seperti burung beo, bicara terus tanpa mikir perasaan seseorang, bukankah Tuan juga bisa begitu? Lakukan saja lagi pula di sini Tuan bosnya. Atau jangan-jangan Tuan takut kepada Alex? "Aku tak takut padanya," ucap Elvano datar. "Terus apa?" "Helu, bukankah konsep Tuan tidak suka penolakan? Nah bisa tuh pakai konsep Nyonya juga tidak suka diatur. Nah colablah, intinya Beethoven tidak terkalahkan," ucap Hendra berbicara dengan menirukan gaya bicara Raina. "Argi! Keluar, kau tidak membuatku semakin tenang. Kau sudah ketularan Raina. Pergi!" Gusar Elvano frustasi. Berbicara dengan Hendra tidak menemukan apapun. "Tapi Tuan aku belum," ucap Hendra terhenti. "Belum apa? Belum jadi mayat bekicot. Keluar atau ku pecahkan rumah bekicotmu itu," ucap Elvano menatap bagian bawah Hendra. "Iya Tuan aku keluar," ucap Hendra kini keluar sambil menutup bagian bawahnya. "Nyonya kadal airmu sangat mesum," teriak Hendra. "Pedebah sialan! Tutup mulutmu Hendra!" teriak Elvano tak kalah kuat. Elvano kini terlihat sangat frustasi. Dengan penuh emosi Elvano melemparkan sebuah miniatur berbentuk gedung kecil dilempar ke arah lemari kaca milik ruangan itu. Di satu ruang Hendra mengetuk pintu kamar Raina. "Nyonya boleh saya masuk?" ucap Hendra. "Masuklah," ucap Raina yang matanya masih fokus ke acara drama Korea yang sudah lama tidak dia tonton. "Nyonya saya ingin berbicara," ucap Hendra kini. "Kau sudah berbicara Hendra. Tapi ini beda. Kau ingin berbicara bagaimana bedanya mau jungkir balik atau kayang-kayang?" "Nyonya saya serius. Aku lebih serius." "Astaga! Ya Tuhan, kapan aku punya nyonya yang otaknya beneran dikit?" "Hei otakku udah benar, kau saja yang bodoh. Coba aku tanya sekarang, kau tadi saat bersuara namanya apa?" "Berbicara Nyonya." "Nah terus saat kau mengatakan otakku belum benar, kau berbicara atau makan?" "Berbicara Nyonya." "Jadi yang salah siapa? Yang otaknya nggak benar siapa?" "Saya Nyonya." "Nah itu sadar." Hendra yang mendengar ocehan Nyonya itu benar-benar menguji imannya. Iya, terserah Nyonya, tapi kali ini aku ingin membicarakan tentang Tuan Elvano." "Ada apa? Apakah Delaire itu membuatmu susah?" "Sudah tenang saja, aku akan memintanya semakin membuatmu susah," ucap Raina tersenyum manis. "Sebelum Nyonya mengatakannya, saya sudah lebih susah Nyonya. Ini mau bicara serius atau mau bercanda sih dari tadi?" Hendra yang mendengar perkataan itu semakin frustasi. "Ya Tuhan, cabut saja nyawaku, aku lelah," pekik Hendra. "Cerita dulu baru mati. Sabar Hendra, sabar, dia istri tuanmu."
Guman Elvano dalam hati. Jadi begini Nyonya, semenjak kedatangan kakaknya Nyonya, aku merasa ada yang salah dengan Tuan Elvano. Bukan aku tidak suka dengan kehadiran Nona Belia, hanya saja aku tidak suka jika dia sampai merendahkan Tuan Elvano. Dan aku tidak suka jika Tuan harus mengalah di hadapan Nona Belia dan yang lainnya. Berbicaralah kepada Tuan Nyonya, hanya kau yang bisa membuatnya kembali seperti dulu. Dia seperti ini karena rasa bersalah atas apa yang menimpa Nyonya, bahkan saat Nyonya koma dia selalu menyalahkan dirinya. Jadi kumohon tolong kembalikan Tuan Elvano yang dulu, ucap Hendra kini serius. Aku akan berbicara dengannya nanti, aku juga merasa seperti itu. Dan ya kau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Saya sudah melakukan tugasku dengan baik setiap hari Nyonya. Baiklah saya permisi dulu kalau begitu Nyonya. Ucap Hendra kini pergi meninggalkan Raina. Raina juga merasa Elvano kini lebih banyak diam dibanding melakukan apapun. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam namun Elvano tidak kunjung datang dari sejak dia meminta izin keluar untuk bekerja di ruang kerjanya. Kadelair di mana kau? Kau sudah tahu aku tidak bisa tidur tanpa roti sobekku. Gerutu Raina kini turun dari ranjang tidurnya dan berjalan menuju ruangan kerja Elvano. Dia membuka pintu itu. Melihat Elvano yang sedang memijit keningnya. Bahkan Elvano sampai tidak menyadari kedatangan Raina. Raina menutup pintu ruangan itu kemudian berjalan mendekat ke arah Elvano. Kada aluler. Pekikik Raina membuat Elvano tersadar. Dia melihat Raina kini berjalan mendekat ke arahnya. Ada apa sayang? Mengapa kau belum tidur? Ucap Elvano lembut. Dia mendorong kursi kerjanya itu agar menjauh dari meja kerja itu. Raina dengan kesal kini dengan santainya naik ke atas pangkuan suaminya. Sayang mengapa kau kesini? Kau seharusnya tidur ini sudah pukul 11. Ucap Elvano menatap wajah Raina yang kini berada di hadapannya. Raina dengan santainya membuka kancing ke meja Elvano, apalagi kalau tidak mencari roti sobeknya. Kamu unaannya akak? Haah? Apa kau lupa aku tidak bisa tidur tanpa ini? Ucap Raina kini melepas kemeja Elvano, kemudian dia membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya itu, sambil memainkan jarinya di garis kotak-kotak perut suaminya. Do, kada alel. Panggil Raina lembut. Ada apa? Aku merindukanmu. Aku ada di sini sayang. Bukan itu, aku rindu kadal airku yang dulu. Ucap Raina kini serius. Dia menatap wajah tampan suaminya itu. Aku memang seperti ini sayang. Tidak kau bukan Gabriel Elvano Beethoven yang ku kenal. Jangan pernah tunjukkan kelemahanmu kepada kakak dan mereka sayang. Hei aku di sini, bersama mereka akan terus menemanimu. Ucap Raina sambil menunjuk perutnya. Aku hanya tidak ingin membuat kakakmu semakin membenciku. Dengarkan aku semua ini bukan salahmu. Aku yang menerima kontrak itu. Jika dulu kau tidak datang mungkin aku tak akan di sini bersamamu. Aku akan menentang siapapun jika itu memisahkanku denganmu. Ucap Raina lembut. Kau tidak menyesal menjadi istri seorang mafia? Bahkan aku sudah membunuh banyak orang dengan tangan ini. Tidak. Untuk apa aku menyesal? Bahkan kau sudah memberikan kehidupan baru di dalam sini. Kita hanya perlu membuat kakak mengerti itu saja. Aku mencintaimu Raina. Ucap Elvano menangkup wajah cantik istrinya itu, kemudian mencium bibir Raina dengan lembut. Elvano memeluk tubuh istrinya itu dengan lembut. Dia menggendong tubuh Raina ala bridal style untuk menuju kamar mereka. Meletakkan Raina di atas ranjang itu dan berbaring di samping Raina. Aku sangat-sangat mencintaimu Kadal. Ucap Riana lembut dan masuk dalam pelukan hangat suaminya itu. Meskipun begitu keadaan mansion Beethoven kembali ribut karena Elvano memang meminta untuk semuanya tinggal di mansion miliknya. Sampai mereka semua kembali ke Italia. Suasana di kediaman mansion Beethoven kini terlihat sangat indah. Seperti biasa Liana akan berolahraga. Jelas aksinya itu dilihat oleh Raina yang sudah bangun sejak tadi. Melihat Liana yang sedang berlatih kecil bersama Jack, Alex dan juga Belva membuat ibu hamil itu merasa kagum.
Dia dengan cepat naik ke atas ranjang mereka, membangunkan suaminya itu. Dol! Kadaal! Panggil Raina namun Elvano masih asik dengan tidurnya. Kebiasaan ini dibangunin susah. Cetusnya kini menatap suaminya itu. Raina naik ke atas perut suaminya itu, kemudian memandang wajah tampan itu dengan jahilnya dia mencium-cium wajah suaminya itu agar bangun. Sayang bangun nggak? Bangun bangun! Teriak Raina dan tak berhenti-hentinya dia menciumi suaminya itu. Hem! Ucap Elvano dengan suara khas bangun tidur. Bangun dong udah pagi ini Ucap Raina merengek minta suaminya itu untuk bangun. Sayang ini masih sangat pagi, biasanya kau bangun jam 11 pagi. Bangunlah ayo bangun Gabriel Elvano Beethoven. Pekik Raina keras. Iya ya sayang. Ucap Elvano masih memejamkan matanya. Bangun gak nih kalau enggak aku turun tangga aja awas. Ucap Raina kini mengancam untuk menuruni tangga mansion itu. Elvano yang mendengar kata tangga dia langsung bangun cepat dan sudah beradaptasi di depan Raina yang ingin keluar. Tidak kau tak boleh keluar. Ucap Elvano. Aku ingin keluar awas tidak. Tidak. Kau harus di sini. Ih Gabriel. Aku ingin turun. Tidak Raina stop. Aku tidak suka penolakan. Saya angku yang baik. Yang ganteng kada lahir segala rakyat undur-undur aku ingin ke bawah. Ucap Raina manja. Baiklah tunggu sebentar aku harus mengambil pakaianku, kau ingin aku seperti ini ke bawah. Hehe tidak sayang ini hanya milikku, apa perlu aku membantumu memakaikan pakaianmu? Ucap Raina dengan genitnya. Tidak, aku yakin tujuanmu bukan memakaikan pakaianku. Ucap Elvano lembut. Tapi aku ingin ikut. Ucap Raina merentangkan tangannya. Elvano yang melihat itu menggendong istrinya itu ala bridal style. Meskipun Raina sering merengek meminta gendong ala koala namun, Elvano selalu menolaknya karena tidak ingin menekan perut tempat biji kada lahir itu bersarang. Sesampainya di halaman mansion itu, terlihat Liana yang tengah pemanasan dengan Jack. Terlihat Salsa juga sedang pemanasan dengan kakaknya. Sebenarnya Alex memang sengaja meminta untuk latihan agar dalam situasi apapun wanita-wanita itu tetap bisa mempertahankan diri. Stop it! Pekik Raina kini, semua mata tertuju pada Raina, bahkan Belva sampai menatap tajam ke arah adiknya itu. Mata Raina tak pernah lepas dari pandangan roti sobek milik Jack, Daven dan Alex. Elvano yang menyadari itu dengan cepat menutup mata istrinya itu. Sayang mataku! Teriak Raina menepis tangan Elvano. Raina aku juga punya! Bisik Elvano kesal. Isa apaan sih tahu aja mata ini melihat yang indah-indah? Bisiknya kepada suaminya itu. Hentikan Raina atau aku akan membawamu kembali ke kamar. Ucap Elvano berbisik. Tetapi aku jarang lihat yang seperti ini, sayang udah ganteng-ganteng lagi, pengen gay ttt. Pekik Raina. Apa yang mau digigit? Ucap Daven yang masih fokus mengelabui pergerakan terhadap Belda. Itu. Ucapan Raina terpotong kala melihat tatapan tajam suaminya. Itu Raina ingin gigit makanan. Ucap Elvano dengan datar. Serikik, bukik, braak. Liana terkena tendangan bebas dari Jack. Sudah ku katakan Liana fokus. Ucap Jack kini mengulurkan tangannya ke arah Liana yang terjatuh. Kali ini kau menang kok. Tadi aku sedang membayangkan makanan makanya tidak memperhatikanmu. Cetus Liana menerima uluran tangan itu. Ku ada Liana di belakang. Teriak Salsa. Kau pikir aku bodoh? Buka! Bagi Ki! Salsa terdorong ke belakang. Dengan pergerakan cepat Jack sehingga Salsa tidak sampai terjatuh ke tanah. Salsa, kau harus perhatikan kecepatan musuhmu.
Ucap Alex dengan wajah datarnya. Devon stop! Teriak Belva. Devon yang mendengar itu langsung stop saat pergerakan mengelabui Belva. Dengan cepat Belva berputar. Braak! Begak! Tendangan keras mengenai dada Devon. Kau curang! Ucap Devon. Hahaha, kau harus fokus sayang. Ledek Belva kepada Devon. Meskipun perut Belva sudah mulai terlihat namun pergerakan lincah Belva bisa diancungi jempol. Prok! Prok! Prut! Raina bertepuk tangan kala melihat kemampuan para wanita itu. Kalian hebat, Kak! Teriak Raina tersenyum. Tapi jauh lebih hebat jika kadal airku bertarung dengan pria tampan itu. Ucap Raina tersenyum manis menunjuk kepada Alex. Alex yang memang sedikit berbicara, terkejut kala dirinya disebut pria tampan. Liana yang mendengar itu langsung menatap tajam ke arah Alex. Sedangkan Elvano menatap tajam ke arah Raina. Maksudmu? Ucap Salsa yang memang suka melihat Liana menatap tajam kakaknya sehingga niat jahil dan tengilnya keluar. Aku ingin melihat kemampuan suamiku berhadapan dengan kakak tampan ini, apalagi melihat perut kotak-kotaknya. Piptit. Jack berusaha menahan tawanya kala melihat ekspresi Alex. Dengan cepat Liana ternyata sudah menutup tubuh kekasihnya yang terekspos itu. Liana biasa saja. Cetus Salsa kemudian menarik kakaknya. Kau menyukai perut-perut ini? Ucap Salsa memegang perut kakaknya itu. Shit! Salsa hentikan! Bisik Alex menepis tangan Salsa. Ah kakak! Rengek Salsa. Iya kak, dan juga punya kakak itu. Ucap Raina kini menunjuk ke arah Jack. Hahaha, mempas hajar Raina, aku serahkan perut kotak-kotak itu. Ucap Devon berteriak. Hei, apa suamimu tak memiliki roti sobek sampai kau harus melirik bagianku? Cetus Salsa. Hahaha, mampus. Ibu hamil diladeni kenakan. Pekik Liana. Teman kakak-kakak punya suamiku juga ada. Tapi entah kenapa aku ingin melihat pertandingan antara suamiku dan kakak itu. Aku ingin tahu apa gelar mafia kalian bisa dikasih jempol. Ucap Raina dengan tengilnya. Wawa dia menganggapmu sepele bos. Ledek Jack. Bagaimana sayang kau mau? Jika tidak aku akan meminta roti sobek yang lain. Ucap Raina menaik turunkan alisnya. Ayolah kak, buktikan kau pemimpin Casa Nostra. Ucap Salsa kini. Enya. Aku sudah menemukan makanannya, ada popcorn caramel, SMO THI strawberry dan JUGA sandwich sosis. Teriak Hendra dari kejauhan. KRJ BAGUSSS BKICOTT bawa JUGA meja ke sini, aku NGNN melihat PLTANDNGNNROTISOBEKKKK. Balas Raina berteriak lebih keras hingga membuat semua orang menutup telinganya. Esya PPPPNYONYYYA SALL kau menepati JANJMU membelikanku motor sport terbaru. CEPATTTL hahaha. KRTU kau ada di atas meja rias. Kau bisa memakainya untuk membelinya NANTI. Hahaha, semudah itu memberikan kartunya. Pasti Raina juga habis belanja. Aku akan mengajaknya setelah ini. Guman Salsa dalam hati. Kini mereka sedang duduk memperhatikan dua pria tampan yang akan membuktikan kemampuan mereka. Bab 59 Ide Konyol. Terlihat kini Raina yang duduk dengan nyaman dengan Hendra yang berdiri di belakangnya sambil mengipasi nyonyanya itu. Sambil memakan makanan yang dibelikan oleh Hendra, kini ibu hamil itu terus menatap wajah suaminya. Guhabi! Teriak Raina kepada Elvano. Teriakan Raina memang tiada duanya. Bahkan Salsa kalah dengan oktav suara Raina. Elvano dengan santainya kini membuka bajunya. Jelas membuat mata Liana,
Salsa dan Belva tercengang kala melihat kotak-kotak yang tersusun rapi itu dari tubuh Elvano. Wanita mana yang tidak tergiur? Raina yang menyadari mata para wanita-wanita itu dengan sinis dia berteriak. "Mata kalian, wei!" Teriak Raina dengan suara beratnya. "Lagian lihat doang," ucap Salsa kini. "Impas dong," ucap Liana santai sambil tangannya juga memakan cemilan yang Hendra bawa. Terlihat Alex dan Elvano kini saling menatap tajam satu sama lain. Bagaimana tidak dua-duanya memang memiliki wajah yang cuek dan dingin. Sambil melilitkan tali kain di tangan mereka, Hendra yang menjadi pemandunya kini terlihat sangat bersemangat. Beberapa pengawal yang berjaga juga tak kuasa menahan rasa penasarannya kepada dua manusia dengan julukan mafia kejam itu. Bukan hanya orang-orang yang berada di sekitaran mansion Berovan, tapi juga para rakyat undur-undur yang penasaran dengan siapa pemenangnya. Baiklah semua bapak ibu yang terhormat, terlebih lagi Nyonya Raina yang terhormat, hari ini kita akan melihat pergulatan dua roti sobek, ucap Hendra dengan absurdnya. Tung gugu! Teriak Raina kepada Hendra sambil melangkah ke arah suaminya. Ada apa? Ucap Elvano kini yang bingung dengan kedatangan istrinya itu. Kau tak ingin mendapatkan tenaga siang? Ucap Raina dengan genit kepada suaminya itu. Semua orang kini menatap malas ke arah Raina dan Elvano yang tengah bermesraan itu. Bukan Raina namanya jika apa yang dia lakukan tidak membuat orang pusing. Raina memberikan kecupan ke bibir suaminya itu. Kau harus menang, Dedi. Bisiknya kepada suaminya itu. Jelas kata Dedi membuat hati Elvano merasa bahagia. Dia membayangkan dalam beberapa bulan lagi dia akan menjadi seorang Dedi dari wanita yang bisa membuatnya sampai sejauh ini. Tadi kau bilang apa? Bisik Elvano yang mengalungkan tangannya ke leher istrinya itu. Dedi harus menang. Ucap Raina tersenyum manis sambil mengelus-elus perutnya. Elvano mengangkat tubuh istrinya itu ala koala. Jelas membuat kegilaan terhadap Salsa. Sayang gayo nikah! Teriak Salsa menatap ke arah Jack. Jack yang melihat itu dengan cepat dia membalas. Kita kembali ke Italia hari ini? Besok kita percepat pernikahannya. Ucap Jack membalas kekasihnya itu. Liana yang tak mau kalah dia mendekat ke arah kekasihnya itu. Kau akan menang sayang. Ucap Liana lembut. Alex yang menatap wajah cantik Liana hanya tersenyum kepada calon istrinya itu. Liana mengalungkan tangannya ke leher Alex. Menatap mata indah milik Alex yang sangat mirip dengan Salsa. Liana membelai wajah tampan itu terus mencium bibir Alex dengan lembut. Kau tahu kau akan selalu jadi yang pemenang. Ucap Liana yang selalu membuat Alex merasa tenang. Elvano kembali meletakkan Raina di bangku tempat dia tadi duduk. Jangan banyak bergerak sayang, kasihan biji kadalair jika kau paksa berjalan terus. Ucap Elvano lembut. Siap, Dedi. Bisiknya, jelas perkataan Raina membuat Elvano semakin salah tingkah, dia mengelus kepala istrinya itu dengan lembut. Sebenarnya bagi Elvano dan Alex ini sangatlah membuang waktu, tapi juga untuk pelatihan fisik. Kini mereka saling menatap satu sama lain. Mata para wanita kini tak pernah lepas dari dua pria tampan itu. Davin dan Jack sendiri kini ingin melihat pergerakan demi pergerakan mereka. Elvano kini melesatkan pukulan pertamanya kepada Alex, namun pergerakan itu mampu dilerai oleh Alex. Alex yang tiba-tiba menghilang dari depan Elvano dengan cepat ingin menendang dari belakang tubuh Elvano. Elvano yang merasakan pergerakan itu, dia langsung melompat tinggi memutar badannya hingga 360 derajat. Gila! Aku saja masih harus fokus ketika Alex tiba-tiba menghilang seperti itu. Ucap Jack kala melihat Elvano bisa mengetahui pergerakan Alex. Raina yang melihat pergerakan suaminya itu ternyata sudah menatap berbinar kala melihat suaminya itu. Kini Elvano menatap tajam ke arah Alex. Gerakan menipu Elvano ketika ingin menghantam kepala Alex kini berpindah ke dada bidang Alex. Wugak!
Satu tendangan keras mendarat tepat di dada Alex, membuat Alex sedikit mundur. "Yeay!" teriak Hendra. "Ayo Kak hajar!" teriak Salsa. Raina dan Liana kini saling tatap menatap dengan sama-sama sinis. Seraya berbicara bahwa pria merekalah yang menjadi pemenangnya. Kali ini Alex tidak tinggal diam, dia langsung melompat tinggi memutar badannya hingga bergerak bebas di atas, kemudian dia melayangkan tendangan tepat ke rahang Elvano. Brurukah tendangan itu mengenai rahang Elvano kini. Meskipun hampir terhuyung dengan cepat, Elvano menarik kaki Alex kemudian memutar tubuhnya hingga Alex terpelanting ke tanah. "Sialan, mereka sama kuatnya!" pekik Daven. "Tuan, ingat jangan sampai Anda mati. Jika Anda mati, Nyonya akan sendiri. Dan jika dia sendiri, aku akan membawanya kepada Zed. Itu jauh lebih baik. Setidaknya Zed bisa membiayai hidup monyet kecilmu ini." Teriak Hendra yang mulai tegang dengan pergulatan itu. Tak kalah heboh kini Salsa berteriak kencang. "Kak, kau harus menang. Jika kau yang kalah atau mati, maka Kak Wayne akan pengganti pengantin prianya saat Liana menikah." Teriak Salsa sama hebohnya seperti Hendra. "Sialaan! Ini hanya pergulatan biasa. Aku tidak ingin ada yang mati!" teriak Liana kini emosi kemudian menatap sinis ke arah Raina. "Berhentilah menatapku seperti itu, Kak. Kau pikir aku mau melihat suamiku mati?" Sinis Raina kembali. Elvano kini berada di atas tubuh Alex, berulang kali tangannya memukul rahang Alex. Alex yang memperhatikan pergerakan Elvano dengan cepat dia memutar tubuhnya. Kini Alex yang mengambil alih di atas. Alex menahan leher Elvano dengan lengan kekarnya hingga Elvano harus terbatuk saat dadanya terasa ditekan. Elvano dengan tangkas langsung mengalungkan tangannya ke leher Alex, kemudian memutar tubuhnya hingga Alex terangkat. Memilih tangan Alex dan kemudian menendang keras, hingga Alex harus terhuyung ke belakang. Kini mereka saling berlari untuk bertemu ingin melesatkan pukulan serta tendangan, tapi tidak ada satu pun yang bisa membaca pergerakan mereka. "Saya! Aku tidak bisa membaca pergerakan Elvano," ucap Jack kepada Salsa. "Dia seperti Daddy kok." "Mereka memang pantas disebut sebagai mafia kejam," balas Jack kepada Salsa. Elvano mengambil ancang-ancang untuk berpindah tempat dengan kecepatan yang sama seperti Alex, namun pergerakannya itu mampu dibaca oleh Alex. Hingga dengan insting Alex berhasil menendang keras perut Elvano. Elvano terhuyung jatuh sambil memegang perutnya. Dalam keadaan masih sakit kini pukulan keras tanpa henti Elvano layangkan hingga Alex harus terpelanting jauh. "Berhenti!" teriak Salsa kepada dua pria itu, tapi tidak ada satu pun yang berhenti sampai Elvano dan Alex saling memegang leher masing lawannya. Alex memutar kaki Elvano dengan kakinya hingga membuat Elvano harus terjatuh. Tapi bukan Elvano namanya, dia menahan tangan Alex hingga Alex ikut terjatuh. Melihat Alex kehilangan fokus, Elvano memukul kembali Alex dengan lengannya. "Buki! Bagi kick!" Dua-duanya kini tergeletak di tanah tempat mereka mengadu kekuatan. "Watsifachki!" umpat Belva yang kesal. Dia melihat tidak ada yang melerai adegan itu hingga terlihat dari sudut bibir kedua pria itu mengeluarkan darah. Belva mendekat ke arah mereka, yang kini terbaring lemah. "Kalian mau apa lagi? Mau adu fisik lagi? Atau mau sekalian bunuh-bunuhan? Lagi pula apa-apaan ini, Raina? Mengapa kau seperti anak kecil?" "Apaan sih, Kak? Kau selalu saja merasa paling dewasa. Stoplah, mereka juga tahu kapan mereka akan berhenti. Lagi pula ini semua gara-garamu." "Kenapa aku seperti ini? Karena kau merasa jika kau dan mereka jauh lebih hebat dari suamiku kan? Kau lihat suamiku selalu mengontrol emosinya ketika berhadapan denganmu karena menghargaimu sebagai kakakku." Teriak Raina kini kepada Belva. "Tutup mulutmu, Raina. Aku udah muak, Kak. Aku pikir mengundangmu untuk menemaniku adalah ide yang baik agar kakak tahu kondisiku. Tapi aku salah. Kakak jauh lebih membuatku kecewa,
Andai saja Gabriel tidak datang saat aku ingin dijual oleh Dedi, mungkin aku tidak tahu namanya kebahagiaan seperti apa. Dan kau juga memiliki tujuanmu sendiri kan? Kau menolong keluarga mereka itu karena keinginanmu sama halnya denganku, Kak. Aku sendiri yang menerima pernikahan kontrak itu. Jadi please tolong berhenti memandang suamiku rendah. Bagaimanapun aku tidak akan terima siapapun merendahkannya. Ucap Raina kini mengeluarkan semua kekesalannya. Kini semua orang mengerti alasan Raina sejauh ini. Jika kau membandingkan suamiku dengan Kak Alex, kau lihat mereka mempunyai kemampuan yang sama. Hanya saja memang suamiku tidak ada ruang baiknya untukmu. Aku juga ingin bahagia, Kak. Kau menemukan orang-orang baik, sedangkan aku hanya ada Gabriel sekarang. Jika kakak memisahkanku darinya, maka aku akan sangat membencimu, Kak. Ucap Raina kini mendekat ke arah suaminya. Hendra bawa Gabriel ke kamar dan minta Gena menyiapkan air hangat. Kak, maafkan aku sampai membawa Kak Alex sejauh ini. Tapi aku akui Kak Alex memang pantas mendapatkan julukan itu. Ucap Raina kepada Liana. Kojek, tolong bantu Ko Alex. Bawa saja ke kamarku, aku akan membersihkan lukanya nanti. Ucap Liana kepada Jack. Sedangkan Liana berbicara dengan Belva bisa baca paut ini di sebelahnya. Raina kini masuk ke kamarnya, dia lihat suaminya yang masih lemah akibat ide konyolnya itu. Sayang? Lirih Riana kini menahan air matanya. Gena dan Ellie membawa P3K dan air untuk membersihkan diri suaminya itu. Dia bersihkan Elvano. Bahkan dia lap sudut bibir suaminya itu. Dia cium lembut Elvano. Sayang? Panggilnya lembut. Elvano langsung menarik pinggang ramping istrinya itu dengan lembut. Jangan bersedih, sayang. Ucap Elvano. Kau tidak apa-apa. Ucap Raina kini. Tidak, sayang. Aku tahu kau melakukan ini untuk memberikan kakakmu pelajaran, kan? Ucap Elvano lembut kepadanya istrinya itu. Terus tadi, aku dan Alex tahu tujuanmu, sayang. Tapi untuk kemampuan tadi itu, kami benar-benar ingin membandingkan kemampuan masing-masing. Apa kalian berdiskusi saat pukul-pukulan tadi? Ya, kami mengatakan tidak ada menyerang sampai mati. Karena kami tak ingin jauh dari wanita masing-masing. Aku minta maaf. Lirih Raina kini menatap wajah Elvano. Sudahlah, aku harap kakakmu mengerti setelah ini. Ucap Elvano memeluk tubuh Raina. Ayes kotor, sayang. Pergi mandi sana, badanmu berkeringat. Ucap Raina merasa jijik. Kemudian dia berlari ke wastafel kamar mandi. Kini wanita itu memuntahkan semua makanan yang dia makan tadi. Wih cake. Wih iyak. Raina mual-mual. Sayang, kau kenapa? Mungkin efek hamil, sayang. Ucap Raina kini terlihat sangat lemas. Elvano menggendong tubuh Raina dan memeringkan tubuh istrinya itu. Istirahatlah, sayang. Aku akan mandi, kemudian menemanimu. Ucap Elvano lembut mencium puncak kepala Raina. Next turn. Bab 67.